Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita sejauh mana kita ada rasa tanggung jawab yang sempurna kepada amal kita. Makan, tidur, kawin, itu semua hanya benda-benda saja. Itu hanya sampai maut saja. Bahkan hewan-hewan juga punya kehidupan seperti itu. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menyempurnakan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita untuk persiapan ke akhirat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi dan rasul ke dunia untuk memberitahukan perkara itu, mengingatkan perkara itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah kirim para anbiya dan rasul ke dunia ini dengan berdekatan dengan asbab untuk menafikan asbab tadi. Untuk menunjukkan kepada seluruh manusia bahwasanya itu bukan asli. Aslinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan baginda Rasulullah SAW kebahagiaan kalian, kesuksesan, kejayaan kalian bukan di dunia tapi di akhirat. Maka semua para anbiya dan para rasul mengulang-ulang perkara ini. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam selalu buat dakwah kepada kaumnya. Maka setiap bicara dakwah maka ditertawakan oleh kaumnya. Tidak ada yang mau terima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang terima tapi sedikit. Dan itu pun hanya orang-orang yang miskin yang mau terima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena pembicaraan Nabi Nuh tidak terlihat oleh umatnya, tidak ada keuntungannya, tidak ada untungnya, nggak ada. Maka saking sedikitnya bisa tidak terlihat ada orang yang mau mengikuti pembicaraannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dakwah dibuat, maka agama datang. Kemudian beberapa orang dari yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Allah wujudkan agama dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh benda materi di sekeliling kita. Asbab-asbab ini semua adalah tarbiyah kita, imtihan atau ujian untuk kita. Apakah kita mau terima ini semua adalah kehendak Allah atau tidak? Ada yang diberikan perhiasan yang banyak, ada yang diberikan kekuatan yang kuat, ada yang diberikan pemerintahan yang besar. Supaya semua manusia bisa melihat mana kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan yang sebenarnya. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, asbab-asbab materi yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita. Ini semua dimaukan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah kudratullah Allah. Allah ingin menampakkan kudrat. Sebagaimana petani dia tanam tanaman kemudian tumbuh. Siapa menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pedagang, dia buka toko kemudian dia jual beli. Untung daripada perdagangannya ini pun adalah kudratullah, adalah kehendak Allah. Sebagaimana harimau Allah Subhanahu wa taala, sepatu atau sendal. Sepatu bisa bermanfaat apabila sepatu ini digunakan atau dipakai oleh kaki. Bukan maksud itu.
sepatu bukan maksud, hanya keperluan. Maksudnya apa? Supaya kaki berjalan tidak sakit. Bukan dari sepatunya atau benda daripada sepatunya tadi, tapi kemanfaatan dari sepatu tadi. Bermanfaat, tidak dipakai oleh kaki. Sebagaimana harimuka Allah Subhanahu wa taala pernikahan. Setelah menikah, maksud daripada nikah harimuka Allah Subhanahu wa taala bagaimana melahirkan daripada keturunan-keturunan. Maka harimuka Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang pun diuji dengan perkara ini. Ketika anak lahir, dia meyakini bahwasanya ini lahir asbab kita nikah. Padahal bukan harimuka Allah Subhanahu wa taala, dia lahir karena diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keturunan karena diberi keturunan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana mobil di showroom juga. Mobil di showroom bukan hanya untuk dilihat-lihat. Maksud dari mobil di showroom diperlihatkan kepada masyarakat supaya dibeli oleh masyarakat. Ini baru bermanfaat showroomnya. Begitu juga harimuka Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda dunia ini bukan hanya untuk diperlihat-lihatkan saja. Tapi benda dunia ini harimuka Allah Subhanahu wa taala dilihat kemudian digunakan sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini baru bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, hanya dilihat-lihat. Sebagaimana sepatu yang di toko sepatu, banyak berjejer sepatu. Tapi hanya dilihat-lihat saja, tidak ada manfaatnya. Begitu juga mobil yang di showroom, banyak mobil berjejer, tapi hanya dilihat-lihat saja. Tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai, sehingga tidak ada manfaatnya. Sebagaimana harimuka Allah Subhanahu wa taala ketika zaman Fir'aun laknatullah alaih, ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk merubah keadaan harimuka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dakwahkan ini agama. Dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya amalkan agama, maka keadaan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum datang Nabi Musa alaihissalam, semua rakyatnya Fir'aun semua ingin jadi Fir'aun semua ingin jadi Fir'aun semua. Tapi setelah datang Nabi Musa alaihissalam, dia dakwah, kemudian keadaan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua ingin bagaimana Fir'aun mati, Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam asbab Allah Subhanahu wa taala berikan ahkam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita kerjakan, disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asbab Allah Subhanahu wa taala berikan, di balik asbab perlu kita ketahui apa hukum Allah dan jalankan asbab dengan hukum Allah, perintah Allah, maka disitulah mendatangkan pertolongan Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala akan Allah tampakkan, Allah zahirkan. Bagaimana asbab perdagangan, kemudian pertanian, kantor, semua asbab ini kita jalankan semua bagaimana secara perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah keberkahan kerja dakwah tabligh. Orang kaya dia ikut tabligh, maka dia gunakan kekayaannya untuk akhirat. Pegawai dia ikut tabligh, maka dia gunakan potensi pegawai dia untuk agama. Petani juga dia ikut tabligh, maka dia gunakan pertaniannya untuk agama. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana
menggunakan asbab sebagaimana hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, maka perlu bagaimana kita meluangkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah baru kita tahu hukum Allah, perintah Allah. Maka di balik itu ada nusratullah, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cerita Karun. Bukan masalah hanya di Karun saja, tapi masalah seluruh orang-orang yang Allah berikan kekayaan kepada mereka, apabila tidak mereka jalankan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah seperti Karun semua. Maka dimaka Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang Allah berikan kelebihan dunia kepada mereka, kelebihan dunia yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka dimaka Allah Subhanahu wa taala, inilah dakwah, inilah tabligh. Kita punya tetangga, ini kita punya teman, kita punya kawan, apa hak mereka? Kita petani, penting kita pikirkan bagaimana dengan pertanian kita ini agama meningkat. Maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di maka Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kelebihan kekayaan. Bagaimana kekayaan kita bisa digunakan untuk agama, untuk akhirat, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya juga ada balasan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua potensi yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harta saya, suka-suka saya, mau saya gunakan untuk apa? Ini sudah keluar daripada hukum Allah, daripada perintah Allah. Maka tidak ada balasan, tidak ada janji Allah untuk menjaganya, dan hilang keberkahan. Maka dimaka Allah Subhanahu seluruh kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, pahami bahwasanya ini adalah amanah. Ini bukan milik kita, ini bukan hak kita, tapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama kita, untuk perbekalan kehidupan di akhirat kita. Hanya Allah yang malik, Allah Subhanahu wa taala yang raja. Selain Allah adalah mamluk, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya selain Allah tidak ada yang punya apa-apa, tidak ada yang punya hak. Yang punya hanya hak ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, seluruh kemudahan-kemudahan, sahulat, semua hadirat Allah Subhanahu wa taala ini adalah amanah dari Allah Subhanahu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini nikmat juga hadirat Allah Subhanahu, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah segala kemudahan yang Allah berikan ini sesuai dengan amanahnya. Bagaimana amanah dijalankan? Yaitu gunakan sesuai dengan perintah Allah, cara baginda Rasulullah SAW. Inilah amanah. Maka dimaka Allah SWT, apabila kita gunakan seluruh kompetensi kita untuk perkara agama, kita tidak akan tertipu. Kita akan tertipu apabila kemudahan, kesahulat yang Allah berikan kepada kita tidak untuk perkara agama, kita telah tertipu. Maka dimaka Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melihat apa yang Allah berikan kepada kita, apa haknya ini. Apa haknya, apa perintah Allah di sini. Jadi bukan nikmat datang kemudian dinikmati begitu saja, tidak. Tapi kita lihat ini apa perintah Allah dalam nikmat ini. Ada hak siapa di dalam nikmat ini. Bukan berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semua hak kita, bukan. Tapi ada hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu hadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita luangkan diri kita keluar dari jalan Allah Subhanahu. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham dengan agama, dia tahu dengan nilai akhirat. Dia hanya paham akhirat. Dia tidak tahu nilai dunia. Jangan sampai ada orang yang dia memahami dia orang agama, tapi tidak tahu dengan nilai akhirat, justru mengejar dunia.
Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, baru kita paham apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Ketika kita memahami diri kita salah, kita akan diperbaiki oleh Allah. Ketika kita keluar jalan Allah, kita paham bahwa diri kita kurang, maka diri kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Tapi ketika kita tidak keluar, kita paham, kita sudah paham, kita sudah lebih, kita sudah buat ini, buat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita lagi. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pahami nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian perkara tadi kita tidak gunakan untuk agama ini, fitnah. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, hidupkan dakwah di mana-mana, sehingga hukum Allah Subhanahu wa taala tegak di mana-mana. Dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berdiri di mana-mana, keberkahan, hifazan, penjagaan dari Allah SWT dan keberkahan Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Fama bikum famin ni'matin minallah. Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua datang dari Allah. Maka dimaukan Allah SWT, ada yang doa minta, ya Allah, begitu beratnya amanah nikmat ini, maka nggak usah kasih nikmat ya Allah. Maka Allah SWT tegur, jangan menghalangi nikmat, tapi gunakan nikmat tadi untuk perkara agama, untuk akhirat kita. Jangan orang kaya minta miskin, jangan. Orang sehat minta sakit, jangan. Gunakan kesehatan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Gunakan kekayaan untuk membantu agama Allah. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya sekedar minta nikmat kepada Allah, tapi minta taufik dan hidayah kepada Allah untuk menjalankan amanah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Ini yang lebih penting. Karena banyak orang yang dapat nikmat tapi dia lupa amanah daripada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sehingga nikmat yang datang bukan mendatangkan manfaat, justru mendatangkan mudarat kepada dia. Maka dimaukan Allah SWT, kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, semua nikmat yang Allah yang Kau berikan kepada kami ya Allah, maka berikanlah kami taufik dan hidayah untuk mengikuti semua apa kehendak Engkau di dalam ini nikmat ya Allah. Sebagaimana saya gunakan nikmat ini sebagaimana yang Engkau kehendaki, yang sebagaimana Engkau sukai dan cintai. Bukan hanya sekadar nikmat yang Allah berikan kemudian kita doa, ya Allah kekalkan nikmat ini. Kurang dimaukan Allah SWT. Ya Allah, ini nikmat yang telah Engkau berikan, kekalkan nikmat ini, kemudian berikan hidayah kepada hamba, kepada kami untuk menjalankan amanah nikmat ini sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Allah. Maka dimaukan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia ketika sudah dapat nikmat, dia ingin nikmat itu ditahan. Dia lupa ada amanah Allah dalam nikmat tadi. Dapat nikmat, kemudian nikmat tadi berkurang, mulai peresan lagi, mulai susah lagi. Tapi dimaukan Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat kita dapatkan, kita berpikir ini apa hak Allah di dalam ini nikmat. Mungkin di dalamnya ada hak tetangga kita, ada hak teman kita di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita.
ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Allah apa haknya, orang lain apa haknya di dalam ini nikmat. Maka kita lihat ada hak siapa di dalam ini nikmat. Maka ini maka Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan manusia hanya paham hajat dia, hanya paham keperluan dia, tapi dia tidak tahu hajatnya orang, keperluannya orang di dalam ini nikmat. Ini takaza nikmat. Nikmat daripada takaza adalah dengan nikmat yang datang ke dalam kehidupan kita, bagaimana hak-hak orang yang ada di dalam nikmat ini semua disampaikan kepada orang yang tepat. Allah berikan telinga, kemudian Allah berikan juga perintah kepada telinga. Allah berikan mulut, Allah berikan hidung, Allah berikan akal dan pikiran. Semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan hukum di dalam, perintah dalam. Tabligh ahkam kehoti. Tabligh adalah di dalamnya semua adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalan keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menggunakan semua potensi yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, semua sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hak. Maka maka Allah Subhanahu Wa Taala ajib ya, dalam kerja dakwah dalam satu jemaah macam-macam, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang officer, ada orang yang kerja di kantor. Semua menggunakan nikmat yang berbeda-beda Allah berikan kepada mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hak. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, asbab-asbab yang Allah berikan kepada kehidupan kita ini, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menguji kita apakah asbab ini kita gunakan sesuai dengan haknya atau tidak. Apakah kita gunakan sesuai dengan amanahnya atau tidak. Kalau tidak, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah makan tipuan. Maka ini maka Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menerima nikmat, kemudian nikmat tadi tidak dia gunakan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak gunakan sebagaimana apa yang diamanahkan, maka ini maka Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ini semua nikmat akan menjadi kehinaan bagi dia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini maka Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat yaitu di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, takut dengan Allah, ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita, dan semua mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka cara kehidupan kita pun akan dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki hubungan kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hubungan kita rusak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan seluruh makhluknya akan rusak hubungannya dengan kita. Maka dimaka Allah Subhanahu Wa Taala, semua keadaan yang di dunia, sehat, sakit, kaya, miskin, tua, muda, semua di dalam kudratullah, semua di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, dimaka Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seorang hamba kemudian dia ta'aluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ta'aluk yang baik, yang benar, maka dimaka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupannya, Allah jadikan yang petani pertaniannya baik keadaannya, yang Allah jadikan pedagang yang perdagangannya baik untuk keadaan kehidupannya, begitu juga yang keadaan-keadaan yang lain. Karena di muka Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ta'aluk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita beribadah itulah tanda ta'aluk kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Asli maksud daripada hamba adalah ibadah. Ibadah adalah satu bagian, bukan hanya satu jenis solat saja, bukan, tapi banyak lagi selain solat ibadah. Dan ibadah adalah maksud daripada kehidupan kita, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal. Maka dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita buat, maka menjauhkan kita daripada kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan hukum-hukum perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ibadah supaya kita tidak lalai kepada Allah. Karena ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat kita akan melihat berapa besar kerugian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelalaian kita di dunia. Maka buat taklim juga, supaya kita tahu apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak buat taklim, kita tidak belajar, maka tidak tahu kita apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat larangan Allah, serasa itu adalah perintah Allah. Kita tinggalkan perintah Allah, serasa itu adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak tahu daripada ilmunya. Begitu juga dengan zakat. Kita berikan zakat bukan hanya sekedar uang kita habis atau harta kita berkurang, tidak. Tapi dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat ada balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah jadikan sisa daripada harta yang kita zakatkan tadi, itu di Allah tanamkan, Allah timbulkan keberkahan dalam harta tersebut. Berkah adalah iman ke asar bekas daripada iman, tanda daripada iman. Berkah ada dua sebab. Berkat datang dari langit dan berkat datang dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Maka dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di kampung, orang yang tinggal di satu negeri, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dari langit dan bumi. Dua keberkahan dari langit dan bumi, bukan dari langit saja, tapi dari bumi pun mendatangkan keberkahan. Maka dimaukan Allah SWT untuk memperbaiki kehidupan kita manusia ini, maka Allah SWT beri kita tarbiyah iman dan amal. Dengan memperjuangkan iman dan amal, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Maka dimaukan Allah SWT, Allah SWT berikan asbab kepada kita ini supaya kita belajar tentang apa hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dalam asbab tersebut. Kalau Allah turunkan langsung, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk belajar daripada asbab yang Allah turunkan kepada kita. Ini yang dikatakan berkah seperti ini, yaitu asbab yang Allah turunkan perlihatkan kepada kita. Kemudian dengan asbab tadi kita belajar mengetahui apa hak Allah, apa hukum Allah di situ, itu juga termasuk keberkahan. Dipanggil jemaahnya, Pak. Haris Indonesia, kemudian Mahmudi, kemudian Nur Halim, kemudian Abdul Majid, kemudian Pak Rudianto, kemudian Pak Mahrus. Insyaallah ditunggu jemaahnya di belakang. Kemudian jemaah berikutnya Rudi Hartanto, Yun Evika, Eko Dharma, Anwar Sanusi. Siapa ini?
Irawan. Hah? Leli Irawan ditunggu jemaahnya di belakang. Abdurrahman, Bayi Sulaiman, Bayi nggak jelas tulisan. Ya jemaat Sulaiman Ma'arif Abdurrahman, ditunggu jemaahnya di belakang. Kemudian Muhammad Yasin, Maulidi, Waris No, Bapak Salman Rahmat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sebab kepada kita mau berhajat kepada asbab atau berhajat kepada Allah. Ini termasuk pelajaran yang besar. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika asbab dibuat, banyak orang yang yakinnya tergadai kepada asbab. Seolah-olah dia butuh dengan asbab, dia berhajat kepada asbab. Padahal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Asbab yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah SWT, apa selalu fikir dai? Selalu fikir dai adalah din dan takwa. Din, agama. Maksudnya dimuliakan Allah SWT, bagaimana makin hari berfikir makin dekat dengan Allah SWT, makin hari makin menjauhkan daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Inilah takwa. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan harta kita, diri kita, waktu kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan diarahkan dengan cara yang benar, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bentuk iman kita dan Allah Subhanahu wa taala akan bentuk amal kita. Dengan iman terbentuk, amal terbentuk, maka di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan wa'dahnya, janji Allah Subhanahu wa taala dan in'am, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala janji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami menolong orang beriman. Hari ini orang beriman belum nampak pertolongan Allah karena orang beriman belum sempurnakan iman. Orang beriman belum sempurnakan imannya sebagaimana iman yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka janji Allah pun belum zahir ke atas mereka. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang di sekeliling kita ini tergantung daripada amal kita. Ketika kita buat amal kebaikan, maka keadaan di sekeliling kita Allah akan jadikan baik, akan perbaiki keadaan di sekeliling kita. Tapi apabila amal kita rusak, maka keadaan di sekeliling kita pun akan jadi rusak. Allah kah hukum, hak Allah ini penting ditunaikan sebagaimana solat, zakat, puasa. Ini hak Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kita, di dalam harta tersebut pun ada hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu gunakan harta tadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, gunakan seperlunya untuk kebutuhan kita, selebihnya digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah dalam harta kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, untuk apa harta Allah berikan? Bukan untuk disimpan, tapi harta Allah berikan kepada kita untuk digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang yang paling rugi adalah orang yang menumpuk-numpuk harta. Dia kumpul-kumpulkan harta, dia tidak manfaatkan dan tidak gunakan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjamak-jamak, orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, dia hanya cuma dapat fikir, dibebankan fikir dengan hartanya, tapi dia tidak dapat manfaat daripada hartanya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan agama kepada kita untuk bisa menggunakan asbab tadi sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, begitu juga ilmu Allah Subhanahu berikan kepada kita untuk menyempurnakan ni agama. Bakhil, kanjus, pelit, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala haram karena tidak menggunakan hak-hak yang ada dalam hartanya. Bakhil yang menyebabkan harta yang Allah berikan kepada dia tidak gunakan atau berikan kepada orang yang berhak kepada atas harta dia, ini haram. Dalam fadilah sedekah, tafsir betul telah diterangkan di dalam fadilah sedekah. Bakhil adalah haram karena dalam mal kita ada hak-hak Allah dan hak-hak orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam harta kita. Ketika hak ini tidak ditunaikan, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan harta kita keharaman di dalam harta kita. Hadimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dia tidak taat kepada hukum Allah. Tapi kalau orang Islam yang maksiat, dia tahu ini ada perintah Allah di sini, tapi dia tidak jalankan itu perintah Allah. Ini orang-orang yang berdosa, orang maksiat. Dan ini dikatakan tidak syukur. Dan orang yang tidak syukur, maka nikmat yang Allah berikan, Allah cabut berkah daripada kenikmat tersebut. Kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum silakan, pakai, gunakan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dosa jadi orang kaya. Tidak dosa orang yang banyak uangnya. Tapi orang yang kaya, banyak uangnya, tapi tidak bersyukur kepada Allah dan tidak gunakan harta dan uangnya sesuai janji Allah, nah inilah dosa. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berikan nikmat atau harta, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan agama Allah tunjukkan bagaimana cara menggunakan harta.
Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kerja kita, setiap amal kita, kita perhatikan apa hak Allah di dalam perkara tersebut. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipahami oleh masyayikh kita, orang-orang tua kita, untuk korban keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka telah kita gunakan harta, diri dan waktu kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak gunakan harta dan diri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perkara agama, maka nanti hawa nafsu kita akan mengendalikan diri kita untuk menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditipu oleh keadaan dunia. Kumpulkan dunia, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dunia terkumpul, dia tidak dapatkan manfaat daripada dunia yang telah dia kumpulkan, hanya tambah beban fikiran saja. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan jaga daripada nikmat tadi, dan Allah SWT berikan keberkahan di dalam nikmat. Dan apabila kita menerima nikmat dari Allah SWT kemudian kita tidak bersyukur, maka Allah SWT tidak jaga daripada nikmat tadi, dan Allah SWT cabut keberkahannya, bahkan Allah jauhkan kita daripada nikmat tersebut. Maka dimuliakan Allah SWT, dengan Allah SWT berikan nikmat kepada kita, bisa jadi Allah SWT marah dengan nikmat tersebut, bisa jadi Allah SWT senang, suka kepada kita atas nikmat tersebut. Yang mana dimuliakan Allah SWT, apabila nikmat tadi kita bersyukur atas nikmat tersebut dan gunakan sesuai dengan haknya, maka mendatangkan keridhaan Allah SWT, kesukaan Allah. Tapi apabila nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur dan tidak gunakan sebagaimana haknya, maka Allah SWT marah dengan nikmat tersebut. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW buat dakwah di Mekah, Allah utus di Mekah, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat. Dalam ayat tadi teguran untuk orang Quraisy, bahwasanya turunnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah orang Quraisy ini adalah nikmat yang besar. Mereka bukan syukuri, malah mereka perangi. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat turun untuk menegur mereka supaya mereka kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Quraisy tidak menerima, tidak bersyukur atas kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pindahkan ke Madinah. Dan orang Madinah menyambut baginda Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kebahagiaan, sehingga nikmat tadi dizahirkan oleh Allah SWT janjinya, sehingga Allah SWT jadikan Madinah Munawwarah jadi asbab dunia agama tersebarnya ke seluruh dunia. Sebenarnya orang Quraisy ketika mereka paham bahwasanya Nabi diutus ke tengah mereka, kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah Subhanahu wa taala akan gunakan orang-orang Quraisy Mekah untuk jadi asbab hidayah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diri dan waktu bagaimana kita gunakan seluruhnya sebagaimana haknya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar apa itu hak-hak yang ada di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Apa hak tetangga kita, apa hak anak kita, apa hak istri kita, apa hak saudara kita. Kalau masalah hajat, binatang pun tahu hajatnya. Makan, minum, tidur, kawin, ini hajat. Kita manusia bukan hanya belajar untuk mengetahui hajat kita, tapi kita belajar mengetahui apa hak Allah SWT dan hak hamba Allah SWT di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dunia adalah bagi manusia adalah menunaikan hak, dan akhirat adalah untuk membalas daripada hak yang telah kita tunaikan. Hak yang paling pertama adalah hak Allah. Yang paling pertama adalah hak Allah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Muaz, "Wahai Muaz, kamu tahu apa hak Allah?" Tidak tahu ya Rasulullah, engkau yang maha tahu, engkau yang tahu. Maka Rasulullah SAW beritahu bahasanya hak Allah adalah ibadah. Maka Allah SWT, kita jadikan semua kehidupan kita semua menjadi ibadah kepada Allah SWT. Apa hak Allah? Inilah adalah hak Allah, ibadah. Maka untuk memahami apa hak Allah, kita juga mencontoh cara Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yang paling tahu apa haknya Allah SWT. Maka Allah SWT, bagaimana semua para nabi mendakwahkan kepada seluruh umatnya, yakin kepada Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT, kita punya mobil. Kita bukan hanya punya mobil, kita belajar bagaimana mengendalikan mobil. Kita punya motor, kita belajar bagaimana untuk mengendalikan motor. Begitu juga Allah SWT, Allah telah beri agama kepada kita. Kita sudah punya agama, bagaimana kita belajar untuk mengamalkan ini agama. Maka agama tidak akan jalan kalau tidak belajar ilmunya. Sebagaimana mobil tadi, mobil tidak jalan kalau tidak belajar untuk menjalankan mobil. Motor tidak jalan kalau tidak belajar untuk menjalankan motor. Agama juga tidak akan jalan kalau tidak belajar bagaimana untuk menjalankan agama. Maka Allah SWT untuk memperbaiki ilmu, untuk memperbaiki agama, untuk memperbaiki iman, untuk memperbaiki ibadah, ini dibutuhkan ilmu. Maka ibadah dengan ilmu ini sangat dipentingkan. Ibadah, untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, kita belajar ilmu. Fazail, masail, ilmu masail dan ilmu fadail. Ilmu fadail kita belajar untuk bagaimana kita ada jazbah, semangat, kekuatan untuk mengamalkan daripada ilmu yang ibadah yang kita amalkan. Ilmu untuk mengetahui cara bagaimana ibadah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar ilmu, maka Allah akan jauhkan jahalat, kebodohan dari kehidupan kita. Dengan kita belajar ilmu fadail, Allah jauhkan goflat daripada kita, Allah jauhkan kelalaian daripada kita.